Tidak akan ada habisnya situs sejarah di sudut ibu kota Batavia yang membangun bangunan dengan gaya arsitektur kota Eropa yang menyimpan cerita yang tidak akan ada habisnya untuk kita telusuri. Di sudut ibu kota inilah pemerintah Belanda mulai membangun pusat perekonomian. Salah satu penggunaan yang sudah beralih fungsi yaitu Museum Wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita berada di Museum Wayang. Nah, teman-teman, jadi di sini kita dapat melihat ada berbagai wayang golek, berbagai daerah wayang golek daerah Sunda. Sekarang saya sudah berada di depan Tembikar Semar. Tembikar Semar ini merupakan salah satu koleksi yang berada di dalam Museum Wayang. Ini adalah salah satu toko punakawan yang ada di dalam perwayangan. Asalnya ini dari Cirebon yang dibuat pada tahun 1969 dan sudah resmi menjadi warga perwayangan di Kota Tua Jakarta ini pada tahun 1975. Tembikar Semar ini dulunya digunakan sebagai tempat menyimpan uang. Terbayangkan dari zaman dahulu budaya menabung itu sudah ada. Bahkan sampai sekarang anak-anak juga menggunakan beberapa motif yang menyerupai Tembikar Semar sebagai alat untuk menaruh uang. Oke teman-teman, di belakang saya ada beberapa wayang dari Sumatera Utara. Teman-teman, kita lihat ada koleksi wayang dari Si Pitung. Jadi, Si Pitung ini adalah tokoh Betawi yang membumi. Dia ini muslim yang soleh dan menjadi satu contoh keadilan sosial pada tahun 1892. Teman-teman, di kayangan Om Dar Ambilir Bawana sang ayah tunggal memiliki ketiga putra. Yang pertama ini ada Tejomoyo, Ismoyo, dan Mandimoyo. Kejadian dari kulit putih dan kuning tua. Setelah dewasa, ketiga anak tersebut menimpan tahta kayangan sehingga postur tubuhnya rusak akibat sayembara setelah menelan gunung. Kecuali Manikmaya saja yang tidak. Nah teman-teman, akibat dari kejadian tersebut, Manikmaya berhasil menduduki tahta karena hanya tersisa Manikmaya saja. Kemudian Tejo Mantri harus turun ke bumi sebagai pengasuh orang antagonis dan Ismaya menjadi pengasuh satria yang berbudi baik. Nah, selanjutnya di belakang saya ini ada salah satu koleksi wayang lukisan kaca karya Ki Entu Susmono. Ini menceritakan karena yang bertanding dalam perang Baratayuda. Teman-teman, selanjutnya ada wayang kulit Purwangabean, Puntadewa Triwikrama. Dalam kisah Mahabharata, Yusiyatira adalah sebuah titisan Batara Dharma dan punya ajian Balasewu, maka dari itu suatu ketika bisa saja berubah menjadi seorang raksasa. Nah, teman-teman, ini adalah wayang dari Kalimantan Tengah. Jadi namanya itu adalah wayang Banjar, diperkirakan pada Kesultanan Demak pada abad ke-16 Masehi. Wayang ini dikenal oleh suku Banjar, daerah Kalimantan Selatan, Tengah, dan juga Timur. Untuk wayang ini tuh tidak jauh berbeda dengan wayang kulit Purwa. Hanya saja ini terbuat dari kulit lembu atau sapi. Pewarnaannya itu dari cat minyak kayu, seperti misalnya cat gotek. Tangkai dari wayang ini terbuat dari bambu. Baik teman-teman, di belakang saya itu ada adegan di mana sosok Rahwana sedang menghukum Hanuman. Teman-teman, di samping saya terdapat wayang mainan. Wayang mainan ini dari bahan rumput yang dirangkai atau dianyam sehingga menyerupai bentuk wayang. Setelah berwujud wayang, biasanya anak-anak tersebut memakainya seolah-olah menjadi dalang.
sebagaimana dalang yang pernah mereka saksikan. Dalam suatu pertunjukan, wayang kulit bahan ini juga dianyam menjadi bentuk wayang dengan sebutan wayang bambu. Ini ada tentang wayang yang berhubungan dengan keagamaan, yaitu ada namanya wayang wahyu. Jadi munculnya wayang wahyu ini merupakan dari gagasan Uder Timotheus Vignius Subroto, yaitu seorang pastor dari Surakarta yang pernah menyaksikan pagelaran wayang kulit nih teman-teman pada tanggal 13 Oktober 1957. Himpunan Budaya Surakarta yang dilakukan oleh dalang MM Atmojoyo dengan mengambil lakon atau cerita Daud mendapat wahyu Kraton dari kitab suci Perjanjian Lama. Wayangnya itu dibuat pada tahun 1960. Di belakang saya ini ada koleksi wayang Cina Jawa. Lakon atau cerita yang dimainkan adalah mitos legenda dari Tiongkok. Selanjutnya teman-teman, di sini ada beberapa contoh wayang lukisan kaca karya dari Bapak Prastika Cirebon. Nah, di sini teman-teman, di sini itu ada yang namanya Bagong dan Petruk. Selanjutnya, di sini juga sama ada contoh wayang lukisan karya almarhum Bapak Prastika. Di sini ada Samar dan ada Samawito. Sampai saya ini terdapat wayang ukur, di mana wayang ukur ini diciptakan oleh Kisah Saman sejak tahun 1940. Merupakan perpaduan antara wayang kulit purwa dan wayang kulit lainnya. Selanjutnya di belakang samping saya ini ada wayang boneka si Unyil. Boneka si Unyil muncul dan terkenal di stasiun televisi TVRI yang diprakarsai oleh perusahaan film negara Dr. Suyadi yang dikenal sebagai peran Pak Raden pada tahun 1970. Museum mengoleksi boneka si Unyil pada tahun 2001. Baik teman-teman sekalian, sekarang di samping saya sudah ada Bapak siapa nih Pak namanya? Bapak Dimas. Nah di sini kami akan bertanya sedikit tentang wayang yang ada di Museum Wayang Kota Tua Jakarta ini. Jadi nih Pak, di sini kan kita udah keliling-keliling ya Pak. Banyak sekali wayang-wayang yang sudah kita temuin di sini. Yang jadi pertanyaan saya, ada berapa jumlah wayang yang ada di museum ini? Oke, untuk koleksi museum wayang kita itu ada kurang lebih 6.800 koleksi, baik berupa wayang kulit, wayang golek, topeng, bahkan juga ada namanya gamelan. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih itu ada 6 ribuan nih Pak. 6.800-an. Ada berapa jenis tuh Pak di dalamnya? Jenisnya banyak banget ya, ada berupa wayang golek, ada wayang beber, ada wayang klitik, dan masih banyak macamnya. Mencangkup daerah nih Pak. Daerahnya itu apakah dari Indonesia saja atau ada yang dari luarnya nih? Oke, kalau untuk wayang sendiri kita memang kebanyakan itu dari daerah Indonesia ya, terutama di daerah Jawa, karena memang awalnya wayang itu berkembang di Pulau Jawa. Lalu banyak berpindah melalui ada yang proses program pemerintah yang namanya transmigrasi, ada juga berkembang semenjak wayang itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Makanya hampir beberapa daerah itu banyak bermunculan wayangnya atau jenisnya masing-masing. Oke, jadi kan jadi UNESCO ini sudah meresmikan ya Pak kalau wayang itu warisan benda Indonesia nih Pak milik gitu. Indonesia. Karena kan katanya awalnya itu dari Hindia ya Pak kalau nggak salah. Kalau untuk cerita memang dari Hindia, tapi kalau wayangnya tersendiri itu memang murni dari Indonesia. Karena dulunya bahan wayang ini dulu sebagai media doa kepada leluhur awalnya. Namun banyaknya kebudayaan yang masuk akhirnya memodifikasi wayang-wayang tersebut sebagai seni tradisi yang ada di daerah masing-masing. Dulu tuh sebagai semacam kayak pemujaan gitu ya Pak. Betul, untuk media pemujaan. Media pemujaan. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas informasinya. Makanya kalau yang muda-muda nggak mau lihat, nggak mau menyenangi nanti kalau wayang kulit Surakarta dengan lakon Gatot Kaca Wisuda yang disampaikan
oleh Ki Dalang Kasmin Guno Praitno. Terakhir bahwa Museum Wayang khususnya yang di bawah Museum Seni akan mengadakan rehab para mahasiswa, bukan dari Unpam saja, dari seluruh mahasiswa bisa untuk hadir di sini menyaksikan pergelaran kami. Yang kami cintai, mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang. Prodi Sastra Indonesia yang salah satu ada mata kuliahnya yaitu Sastra Wayang, yang hari ini kita sedang kuliah lapangan di Museum Wayang dengan menyaksikan pementasan wayang dengan lakon Gatut Kaca Wisuda. Selamat menyaksikan, selamat mengerjakan tugasnya. Ya, terima kasih Pak, matur sembah nuwun. Koco ini tidak pernah sekolah, SD juga tidak, apalagi TK ya. TK tidak sekolah, SD tidak sekolah, SMP juga tidak sekolah, SLTA tidak sekolah, apalagi kuliah ya. Karena sejak kecil, sejak masih bayi ya, sejak masih lahir, dia langsung dibesarkan oleh dewa di GG Mongso atau di Jedi di Kawah Condro Timuko. Akhirnya menjadi besar seperti ini. Saking cerdasnya Gatut Kaca berkat campur tangan dari para dewa, Gatut Kaca ini menjadi jagonya dewa, sehingga pantaslah apabila Gatut Kaca itu diwisuda, langsung wisuda ya, tanpa tanpa SMA, tanpa SMP ya, langsung wisuda S1. Dari kelompok kami mengenai wayang yang ada di Kota Tua, Jakarta Barat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.